Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Hari ini kita akan belajar lagi bahasa Indonesia mengenai materi kata baku dan kata tidak baku. Sebelumnya pernah ustazah sampaikan selama pembelajaran di kelas ya mengenai kata baku dan tidak baku. Walaupun hanya sedikit-sedikit. Nah, ini adalah materi yang lebih jelasnya lagi yang akan ustazah sampaikan. Oke, baiklah. Di sini ustazah akan menyampaikan pengertian. Kata baku adalah sebuah kata yang mengikuti pedoman ejaan atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Nah, ini berhubungan sama KBBI. Jadi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kata baku. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan biasanya kata tidak baku selalu muncul dalam percakapan kita sehari-hari. Contohnya kita menggunakan bahasa daerah. Itu adalah bahasa sehari-hari kita ya. Sini ada ciri-ciri dari kata baku dan tidak baku. Ciri-ciri kata baku, bentuk tetap dan tidak mudah berubah-ubah. Nah, contoh kata milik. Jadi dia tidak berubah-ubah. Hanya kata milik, efektif, sesuai dengan KBBI. Terus tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Sedangkan ciri kata tidak baku, bentuknya mudah berubah-ubah. Contohnya, misalnya di daerah kita Palembang menggunakan bahasa Palembang, sedangkan di Jawa menggunakan bahasa Jawa. Nah, di sini adalah disebut dengan manasuka ya dalam ilmu bahasa. Nah, kemudian sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah, memiliki arti yang sama meskipun berbeda penulisannya. Perhatikan contoh berikut. Penulisan kata Al-Quran seperti ini. Ternyata ini adalah bentuk tidak baku. Bentuk bakunya adalah seperti ini. Digabung dan huruf kapital hanya ada di awal kata. Amfibi. Kata amfibi berasal dari bahasa Yunani. Apakah kata ini adalah bentuk baku? Setelah dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk amfibi seperti ini tidak baku. Bagaimana ya bentuk bakunya? Ternyata amfibi ditulis dengan huruf F di tengah-tengah kata. Analisis. Kita sering bingung dalam menggunakan kata ini dengan kata lain yaitu analisa. Apakah analisis merupakan bentuk baku? Ataukah analisa? Wah, ternyata kata analisis merupakan bentuk baku. Sedangkan kata analisa merupakan bentuk tidak baku. Apotek. Apakah apotek itu merupakan kata baku? Bukankah kita sering mendengar kata apotik, yaitu kata yang menggunakan huruf I, bukan huruf E. Yuk kita cek. Ternyata bentuk bakunya adalah apotek, bukan apotik ya. Asas. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Apakah memang benar kata asas yang baku itu adalah kata yang menggunakan huruf Z? Ternyata itu kata tidak baku. Bentuk bakunya adalah asas, menggunakan huruf S ya di tengah kata. Asasi. Seperti kata asas, kata asasi juga berasal dari bahasa Arab. Bagaimana ya bentuk bakunya? Apakah ini sudah benar? Ternyata
asasi merupakan bentuk baku. Kadang-kadang masyarakat salah dalam menggunakannya, menggunakan kata asasi yang menggunakan huruf Z. Atlet. Nah, kata atlet juga merupakan kata yang sering kali membingungkan. Bentuk bakunya apakah atlet? Yaitu kata yang menggunakan huruf E ataukah atlet yang menggunakan huruf I? Ternyata bentuk bakunya adalah atlet, yaitu kata yang menggunakan huruf E, bukan huruf I. Atmosfer. Bagaimana dengan atmosfer? Apakah aturannya sama dengan kata atlet? Apakah kata atmosfer yang menggunakan huruf E ini adalah bentuk baku? Wah, ternyata benar. Jadi, kata atmosfer dengan huruf I yang kadang digunakan masyarakat itu bukanlah bentuk baku. Azan. Kata azan yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab ini masih sering salah dalam penggunaannya. Karena kata azan yang di tengah katanya ada huruf D dan Z bukanlah bentuk baku. Bentuk baku kata ini adalah azan. Gunakan huruf Z saja ya di tengah kata. Cabe. Kalau kata cabe, bagaimana ya? Cabe atau cabai? Kalau biasanya sih yang digunakan cabe. Kita cek dulu ya. Ternyata kata cabe bukanlah bentuk baku. Bentuk bakunya adalah cabai. Daftar. Kata daftar ini memang sudah jarang kita jumpai dalam penggunaan sehari-hari. Tetapi alangkah baiknya jika kita tetap mengeceknya. Kata daftar dengan huruf P ini kata bentuk baku atau tidak ya? Ternyata kata daftar ini bukanlah bentuk baku. Lalu apa dong bentuk bakunya? Ya benar, kata daftar yang menggunakan huruf F. Dekret. Kata dekret adalah kata yang jarang muncul. Namun saat digunakan sering terjadi kesalahan. Menurut kalian, kata dekret dengan huruf I ini merupakan kata bentuk baku atau bukan ya? Jawabannya adalah bukan. Bentuk baku kata ini adalah dekret, yang huruf vokal keduanya adalah huruf E. Detail. Kata detail merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Apakah ada perubahan kata asli dengan kata bakunya? Ternyata tidak. Kata detail merupakan bentuk baku. Lalu, kesalahan yang dilakukan dengan kata ini apa ya? Oh, ternyata terkadang masyarakat menggunakan bentuk kata yang tidak baku, yaitu detail. Nah, itulah pembelajaran kita mengenai kata baku dan kata tidak baku. Di sini tugas kalian mencari 10 kata baku atau kata tidak baku itu yang tidak ada di dalam contoh ya. Sudah, itu saja. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.